ini seorang putri yang cantik jelita bernama Siti Fatimah. Seorang cantik yang berwarna sopan santun dan tutur bahasanya yang lembut mencerminkan sifat seorang putri raja. Suatu hari, datanglah seorang putra raja dari negeri Cina bernama Tang Bintan untuk berniaga di negeri Palembang. Putra raja Cina itu berniat untuk tinggal beberapa lama di negeri itu karena ia ingin mengembangkan usahanya. Sebagai seorang pendatang, Sang Bintan datang menghadap kepada Raja Sriwijaya untuk memberitahukan maksud kedatangannya ke negeri itu. Baginda, nama hamba Tang Bintan, putra raja dari negeri Cina. Jika diperkenankan, hamba bermaksud tinggal di negeri ini dalam waktu beberapa lama untuk berniaga. Baiklah, anak muda. Aku perkenankan kamu tinggal di negeri ini, tapi dengan syarat kamu harus menyerahkan sebagian untung yang kamu peroleh pada kerajaan. Perhatian Tang Bintan pun beralih kepada Siti Fatimah. Ia benar-benar cinta pada sang putri yang memiliki latar budaya yang sangat berbeda dengan dirinya. Jika kau hendak menikahi putriku, aku berikan kau sebuah syarat. Bawakan kepadaku 9 buah guci berisi emas. Tanpa begitu panjang, Tang Bintan pun bersedia memenuhi syarat itu. Tang Bintan pun segera mengirim utusan ke negeri Cina untuk menyampaikan surat kepada kedua orang tuanya. Beberapa waktu utusan itu kembali dengan membawa 9 kunci yang
meminta Raja Sriwijaya serta membawa surat balasan kepada Tambun An. Surat balasan dari kedua orang tuanya itu berisi restu atas pernikahan mereka dan tentang pernikahan mereka karena tidak bisa menghadiri pernikahan mereka. Saat mengetahui rombongan utusannya telah kembali, Tambun An dan Siti Fatimah segera berangkat ke dermaga di Sulawesi untuk memeriksa kesembilan kunci tersebut. Setibanya di dermaga, Tambun An segera meminta kepada utusannya untuk menunjukkan kunci-kunci tersebut. Setelah utusan itu mengeluarkan kesembilan kunci tersebut dari kamar kapal, Tambun An pun segera memeriksanya satu persatu. Betapa terkejutnya ia melihat kunci itu hanya berisi sayur sawi yang sudah membusuk. Dengan penuh harapan, Tambun An segera membuka kunci lainnya. Namun harapan hanya tinggal harapan. Setelah membuka kunci-kunci tersebut, ternyata semuanya berisi sayur sawi yang sudah membusuk. Betapa kecewa hati putra Raja Cina itu. Dengan perasaan kesal, ia segera melemparkan kunci-kunci tersebut ke muara Sulawesi satu persatu tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Ia hendak melemparkan kunci yang terakhir ke sungai. Tiba-tiba, kakinya tersambung, sehingga kunci itu jatuh ke lantai kapal dan pecah. Betapa terkejutnya ia saat melihat emas-emas batangan terhambur keluar dari kunci itu. Rupanya, bongsal sawi yang telah membusuk tersebut terdapat emas batangan. Karena takut, Tambun An langsung mencoburkan diri ke Sulawesi untuk mengambil kunci-kunci yang terhambur ini. Akhirnya Siti Fatimah mencobakan diri pulang ke Solo untuk mencari pangeran dari negeri Cina itu. Sebelum mencobakan diri ke sungai, ia berpesan, "Apabila nanti kalian melihat ada tanah yang muncul dari sungai ini, maka itulah harapan kami." Hingga akhirnya muncul tumpukan tanah di tepi Sulawesi. Lama-kelamaan, tumpukan itu menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat menyebutnya Pulau. Indonesia